Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan sharing mengenai mata kuliah enzim pangan ikani, materi enzim dari mikroorganisme ekstremofil. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Najwa Kolbi Aurora. Akan kita bahas, yang pertama ada enzim berbasis protein, yang kedua ada enzim berbasis karbohidrat, dan enzim berbasis lipid. Enzim berbasis protein, kita akan menjelaskan 3 enzim. Yang pertama, protease, keratinase, dan peptidase. Untuk protease, enzim yang akan kita bahas yaitu subtilisin dari Bacillus sp yang merupakan mikroorganisme termofil. Protease subtilisin adalah enzim yang dihasilkan oleh bakteria genus Bacillus, termasuk Bacillus stherothermophilus. Enzim ini terkenal karena kestabilannya pada suhu tinggi dan keupayaannya untuk menghidrolisiskan berbagai jenis protein. Bacillus stherothermophilus strain Fe, contohnya, dapat mengekalkan 100% keaktifan pada suhu 80 derajat Celcius selama 9 jam, menjadikannya sangat berguna dalam aplikasi industri yang memerlukan suhu tinggi. Nah, bagaimana sih Bacillus sp ini dapat menghasilkan protease subtilisin yang efisien dalam menghidrolisis berbagai jenis protein? Yang pertama ada pengikatan substrat. Substrat protein berikatan dengan situs aktif enzim subtilisin. Enzim ini mempunyai residu serina yang berperan penting dalam proses pemecahan ikatan peptida. Selanjutnya ada pembentukan kompleks enzim substrat. Setelah substrat berikatan, enzim membentuk kompleks enzim substrat. Residu serina menyerang karbonil dari ikatan peptida, membentuk intermediat tetrahedral. Selanjutnya ada pemecahan ikatan peptida. Intermediat tetrahedral yang terbentuk akan mengalami penguraian, memecahkan ikatan peptida, dan menghasilkan produk peptida yang lebih kecil. Proses ini juga melibatkan sisa asid, aspartat, dan histidin yang membantu dalam pemindahan proton. Setelah itu ada pelepasan produk. Nah, produk yang dihasilkan kemudian dilepaskan dari situs aktif enzim, membebaskan enzim untuk menghidrolisis molekul protein lain. Yang terakhir ada kestabilan termal. Protease ini sangat stabil pada suhu tinggi yang membolehkannya berfungsi dengan baik dalam kondisi ekstrim. Kestabilan ini dipengaruhi oleh kehadiran ion kalsium yang membantu menstabilkan struktur enzim. Nah, apa saja sih pengaplikasian subtilisin dari Bacillus sp ini? Yang pertama ada industri makanan, digunakan dalam pemprosesan makanan untuk memperbaiki tekstur dan rasa, seperti dalam penghasilan keju dan pemecahan protein dalam produk daging. Selanjutnya ada industri deterjen yang berfungsi sebagai agen pembersih dalam deterjen, membantu menghilangkan noda protein dari pakaian terutama pada suhu tinggi. Selanjutnya ada industri perobatan, digunakan dalam penghasilan obat-obatan dan terapi enzim, membantu dalam pemecahan protein dalam rawatan tertentu. Dan yang terakhir ada industri tekstil, digunakan untuk merawat kain, membantu dalam proses pemutihan dan penghilangan noda. Alpha amilase dari Pyrococcus furiosus merupakan enzim dari organisme hipertermofil yang berfungsi optimal pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Enzim ini memecah ikatan glikosid dalam polisakarida seperti pati menjadi oligosakarida dan monosakarida. Karakteristiknya yang pertama yaitu stabilitas termal yang tinggi, membuatnya sangat berguna dalam aplikasi industri, terutama dalam sterilisasi dan indikator waktu suhu atau time temperature integrators pada pengolahan makanan. Namun enzim ini mengalami denaturasi irreversibel di atas suhu leleh sekitar 106 derajat Celcius. Di sini ada beberapa faktor yang mendukung adaptasi dan kinerja enzim dalam kondisi ekstrim. Yang pertama yaitu ada adaptasi genetik, di mana ini untuk hidup di suhu tinggi, menghasilkan enzim yang stabil dan aktif dalam kondisi ekstrim. Yang kedua ada stabilitas struktur protein yang memiliki struktur tahan denaturasi pada suhu tinggi dengan titik lembut tinggi. Yang ketiga ada katalisis efisien. Alpha amilase ini efektif memecah ikatan alfa 1,4 glikosidik pada berbagai karbohidrat kompleks. Dan yang keempat ada produksi ekstraseluler yang dimana disekresikan enzim ini ke luar sel, memudahkan akses ke substratnya.
Dan yang kelima ada fleksibilitas sumber karbon, di mana enzim diproduksi lebih banyak saat tumbuh pada sumber karbon tertentu seperti peptida. Lalu ada pengaplikasian alfa amilase dari Pirococcus furiosus ini, yaitu yang pertama ada industri pangan yang memecah pati menjadi gula sederhana untuk produksi sirup glukosa, maltosa, dan bir. Yang kedua ada sterilisasi dan time temperature integrators sebagai indikator waktu suhu dalam sterilisasi makanan. Yang ketiga ada bioteknologi dalam produksi biotenol dari pati. Yang keempat ada pengolahan pati, di mana yang ini memodifikasi sifat pati untuk meningkatkan tekstur dan stabilitas produk. Yang kelima ada farmasi. Nah, di farmasi ini meningkatkan bioavailabilitas obat berbasis karbohidrat. Yang keenam, yang terakhir, produksi bahan bakar. Produksi bahan bakar ini mengubah biomasa menjadi biofuel melalui hidrolisis karbohidrat. Silanase dari Thermotoga maritima atau hipertermofil. Silanase dari Thermotoga maritima adalah enzim hidrolase yang memecah silan polisakarida pada dinding sel tanaman menjadi silosa melalui pemutusan ikatan beta 1,4 glikosidik. Enzim ini dikenal karena stabilitasnya pada suhu tinggi 70 derajat Celcius sampai dengan 90 derajat Celcius, sehingga ideal untuk aplikasi industri yang membutuhkan kondisi panas. Aktivasinya optimal pada pH netral hingga sedikit asam dan menunjukkan spesifitas tinggi terhadap lignoselulosa yang meningkatkan efisiensi konversi biomasa. Selanjutnya, bagaimana Thermotoga maritima atau hipertermofil dapat menghasilkan silanase. Yang pertama, dengan ekspresi genetik, gen yang mengkode silanase diekspresikan dalam sel bakteri. Proses ini dapat dipicu oleh keberadaan substrat lignoselulosa. Yang kedua ada sintesis protein. Setelah transkripsi dan translasi, protein silanase disintesis di dalam sel. Yang ketiga ada sekresi. Enzim kemudian disekresikan ke lingkungan ekstraseluler, di mana ia dapat berinteraksi dengan substrat lignoselulosa. Dan yang terakhir ada aktivasi enzim, yaitu dengan mengaktifkan kondisi lingkungan yang sesuai seperti suhu dan pH yang optimal. Selanjutnya ada pengaplikasian silanase dari Thermotoga maritima atau hipertermofil. Yang pertama, pada industri bioenergi digunakan dalam proses pembuatan bioetanol dari biomasa lignoselulosa dengan menghidrolisis hemiselulosa menjadi silosa. Silanase meningkatkan efisiensi konversi biomasa menjadi bahan bakar terbarukan. Yang selanjutnya ada pada industri pangan dimanfaatkan dalam pemrosesan makanan. Silanase digunakan untuk meningkatkan kecernaan bahan baku berbasis tanaman dan meningkatkan kualitas produk akhir. Yang ketiga ada pada industri kertas dan pulp. Silanase membantu dalam proses pemutihan dan pengolahan pulp kayu dengan mengurangi penggunaan bahan kimia agresif sehingga lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada industri pakan ternak. Enzim ini dapat ditambahkan ke pakan ternak untuk meningkatkan kecernaan serat nabati sehingga meningkatkan nilai gizi pakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim berbasis lipid. Yang pertama yaitu ada lipase, esterase, dan juga fosfolipase yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lipase sendiri yaitu enzim yang berperan penting dalam proses pencernaan lemak. Lipase dihasilkan terutama oleh pankreas dan juga berfungsi untuk menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan juga gliserol, sehingga memudahkan tubuh dalam menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu ada bakteri Bacillus thermocatenulatus, yaitu bakteri termofilik yang dikenal sebagai salah satu sumber penghasil enzim lipase. Lipase dari bakteri ini memiliki sifat unik, terutama kemampuannya aktif pada suhu tinggi, menjadikannya sangat menarik untuk berbagai aplikasi industri seperti produksi biodiesel, pengolahan makanan, dan juga pengolahan limbah. Untuk menghasilkan lipase, bakteri Bacillus thermocatenulatus ini dapat dikulturkan pada media yang sesuai, di mana media tersebut mengandung sumber karbon yang dapat digunakan bakteri sebagai substrat. Proses produksi lipase ini seiring dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi pertumbuhan, sumber nutrisi, waktu fermentasi, dan juga teknik rekayasa genetika.
Selanjutnya yaitu ada efisiensi dalam menghidrolisis lemak. Bakteri Bacillus thermocatenatus memiliki sifat termostabil yang memungkinkan enzim ini tetap aktif pada suhu tinggi. Sifat ini sangat bermanfaat dalam reaksi hidrolisis lemak, terutama dalam kondisi di mana suhu tinggi diperlukan untuk meningkatkan laju reaksi. Lipase dari bakteri ini mampu menghidrolisis berbagai substrat lipid seperti trigliserida, fosfolipid, dan ester lainnya menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Enzim lipase dari Bacillus thermocatenatus ini sering memiliki preferensi substrat, di mana mereka menunjukkan aktivitas lebih tinggi terhadap trigliserida rantai panjang. Mereka juga bersifat stereoselektif, artinya dapat memecah lipid dalam konfigurasi spesifik yang penting dalam beberapa aplikasi bioteknologi seperti sintesis biopolimer dan juga obat-obatan. Selanjutnya yaitu ada efisiensi lipase dalam menghidrolisis lipid. Lipase Candida antarctica sangat efisien dalam menghidrolisis lipid karena beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ada stabilitas termal. Lipase CALP sangat stabil pada suhu tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi industri yang memerlukan kondisi suhu yang lebih keras. Yang kedua yaitu ada sifat stereoselektif, yaitu CALP memiliki kemampuan untuk memilih dan memecah substrat tertentu secara spesifik, dan itu membuatnya sangat berguna dalam produksi senyawa kimia dan farmasi yang membutuhkan kontrol stereo spesifik. Yang ketiga yaitu ada aktivitas yang tinggi terhadap substrat. CALP dapat dengan cepat menghidrolisis gliserida, fosfolipid, dan ester lipid lainnya menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kemampuannya untuk bekerja dalam lingkungan hidrofobik maupun hidrofilik membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis reaksi lipid. Selanjutnya yaitu ada esterase. Esterase sendiri yaitu ada bakteri Archaeoglobus fulgidus, yaitu menghasilkan esterase yang efisien dalam menghidrolisis lipid melalui adaptasi struktural yang memungkinkan enzim ini stabil pada suhu tinggi yaitu sekitar 70-90 derajat Celcius dan juga terlarut dalam pelarut organik. Esterase yang dihasilkan memiliki situs aktif yang dirancang untuk tetap aktif dalam kondisi lingkungan ekstrim termasuk pH rendah dan pelarut non-aqueous. Kombinasi stabilitas termal, ketahanan struktural, dan optimalisasi aktivitas katalitik menjadikan enzim ini sangat efisien dalam hidrolisis lipid yang sangat bermanfaat untuk aplikasi industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan membahas fosfolipase dari Pirococcus horikosi, yang mana fosfolipase dari Pirococcus horikosi ini adalah enzim yang diproduksi oleh bakteri hipertermofil Pirococcus horikosi. Nah, kemudian bagaimana Pirococcus horikosi ini dapat menghasilkan fosfolipase yang efisien dalam menghidrolisis fosfolipid? Dengan cara yang pertama adalah pengikatan substrat. Substrat fosfolipid berikatan dengan situs aktif enzim fosfolipase. Enzim ini memiliki residu penting yang berperan dalam menyerang ikatan fosfodiester pada fosfolipid. Yang kedua, dengan pembentukan kompleks enzim substrat. Setelah substrat berikatan, enzim membentuk kompleks enzim substrat. Residu aktif menyerang bagian fosfat dari ikatan fosfodiester, membentuk intermediat reaktif. Yang ketiga, dengan pemecahan ikatan fosfodiester. Intermediat yang terbentuk mengalami dekomposisi, memecah ikatan fosfodiester, dan menghasilkan produk seperti asam fosfatidat, dan alkohol. Proses ini juga dibantu oleh sisa asam amino yang berperan dalam pemindahan proton. Yang keempat, dengan pelepasan produk. Produk dari reaksi dilepaskan dari situs aktif enzim, memungkinkan enzim untuk menghidrolisis molekul fosfolipid lainnya. Yang kelima adalah dengan kestabilan termal. Fosfolipase ini sangat stabil pada suhu tinggi, yang memungkinkan berfungsi optimal dalam kondisi ekstrim. Kestabilan ini dipengaruhi oleh adaptasi struktural yang memungkinkan enzim bertahan pada suhu di atas 90 derajat Celcius, menjadikannya ideal untuk aplikasi industri. Kemudian, pengaplikasian fosfolipase dari Pirococcus horikosi ini adalah pada industri makanan, digunakan dalam modifikasi lipid untuk memperbaiki tekstur dan stabilitas produk makanan, seperti dalam pembuatan margarin dan krim yang memerlukan emulsifikasi yang lebih baik. Pada industri deterjen, berfungsi sebagai agen pembersih dalam deterjen, membantu menguraikan lemak dan minyak yang sulit dihilangkan dari pakaian, terutama pada suhu tinggi.
pada industri farmasi digunakan dalam produksi obat-obatan untuk memodifikasi fosfolipid pada sistem pengantaran obat serta untuk aplikasi dalam terapi lipid tertentu. Pada industri bioteknologi digunakan dalam berbagai aplikasi bioteknologi termasuk memodifikasi membran sel, studi biosintesis fosfolipid, dan produksi surfaktan dalam kondisi ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu tentang DNA ligase dari Thermus tododectus. Yaitu DNA ligase adalah enzim yang bertugas menyatukan atau mengikat dua fragmen DNA dengan membentuk ikatan fosfodiester antara ujung 3-OH dari satu nukleotida dengan ujung 5-fosfat dari nukleotida lainnya. DNA ligase yang berasal dari Thermus tododectus dikenal dengan kemampuan bekerja dengan suhu tinggi yang cocok digunakan dalam aplikasi bioteknologi yang melibatkan kondisi ekstrim. Yang selanjutnya ada pengaplikasian DNA ligase dari Thermus tododectus, yaitu yang pertama ada cloning dan rekombinasi DNA, di mana ligase digunakan untuk menyambungkan fragmen DNA, misalnya dalam pembentukan vektor rekombinan. Yang kedua ada metode PCR berbasis ligasi, yaitu karena ligase ini termostabil, ia dapat digunakan dalam prosedur PC di mana siklus suhu tinggi diperlukan tanpa menggunakan aktivitas enzim. Yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan DNA. Ligase ini dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan pada rantai DNA melalui ligase fragmen DNA dalam proses perbaikan. Selanjutnya, di mana DNA ligase dapat dihasilkan oleh Thermus tododectus, yaitu DNA ligase dari Thermus tododectus dapat dihasilkan melalui proses isolasi dan permunian enzim dari kultur bakteri. Gen yang mengkode enzim ligase ini juga dapat dikloning ke dalam vektor ekspresi yang sesuai, memungkinkan produksi enzim dalam skala besar melalui teknik bioteknologi seperti ekspresi protein di Escherichia coli.